Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemuda muslim yang berprofesi sebagai penyair bernama Ahmed bin Fadlan. Sebut saja dia Ahmed, yang kala itu hidup bahagia di negara Timur Tengah. Namun seketika itu semua berubah saat dia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik pada sebuah acara yang digelar oleh khalifah di wilayahnya, di mana pada momen tersebut tampak jelas kalau si Ahmed ini menaruh rasa tertarik pada si gadis, dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi sebuah fakta mengejutkan terkuak di sini bahwa ternyata si wanita tersebut telah menikah, hingga membuat sang suami yang merasa cemburu melaporkan hal tersebut kepada khalifah di sana. Yang hal ini kemudian menyebabkan si Ahmed langsung diusir dari kotanya tersebut secara halus dengan diberi tugas sebagai seorang duta besar ke sebuah negeri yang bernama Tazakflan bagian utara. Di dalam perjalanannya melewati padang tandus, tiba-tiba saja rombongan Ahmed hendak dibegal oleh sekelompok bandit yang konon memang menguasai gurun wilayah itu. Tapi untungnya saat mereka telah mencapai ujung padang, secara tiba-tiba terlihat para bandit menghentikan pengejaran mereka. Dan ternyata hal tersebut dikarenakan berpapasan dengan munculnya beberapa pasukan Viking dari utara yang sedang melintas di wilayah tersebut menggunakan kapal. Singkat cerita, kini Ahmed pun telah tiba di sebuah perkemahan milik bangsa Viking dan langsung menemui seorang ahli waris pemimpin di sana bernama Beowulf. Karena namanya susah disebut, kita panggil saja dia Samsul ya. Akan tetapi di tengah-tengah diskusinya bersamaan dengan itu, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang utusan dari kerajaan lain dari utara, di mana tujuan mereka datang ke sana adalah meminta bantuan kepada Samsul tentang desanya yang telah diserang dan juga dihancurkan oleh sesosok makhluk legenda yang biasa mereka sebut sebagai malaikat kemetongan. Sampai pada akhirnya seorang peramal dari bangsa Viking di sana pun menyarankan agar Samsul mengerahkan sebanyak 13 pasukan terbaiknya dan mulai mengabsen siapa-siapa yang wajib untuk diikutkan dalam misi tersebut. Hingga setelah 12 nama prajurit Viking telah disebutkan, secara tak terduga semua orang pun tiba-tiba terdiam saat si peramal mengatakan kalau orang terakhir yang harus berangkat harus berasal dari luar utara, dan tidak lain orang yang dimaksud adalah si Ahmed bin Fadlan. Singkat cerita, keesokan harinya tampak ke-13 prajurit pilihan mulai bersiap untuk berangkat dalam misi membantu kerajaan tetangga, di mana pada momen ini Ahmed cukup merasa khawatir karena selain tidak handal dalam bertarung, dirinya juga tidak mahir dalam bahasa Viking. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, tampak si Ahmed terus memperhatikan setiap ucapan dari bangsa utara yang berbicara menggunakan bahasa Yunani. Sampai pada akhirnya dia pun secara perlahan-lahan mulai mengerti setiap kata demi kata yang telah dilontarkan oleh mereka. Yang hal ini pun membuat semuanya kaget kenapa bisa si Arab ini mampu mempelajari bahasa mereka hanya dalam beberapa hari saja. Singkat cerita, perjalanan pun kembali berlanjut dengan melintasi berbagai tempat serta ganasnya ombak di lautan. Dan setelah beberapa hari terombang-ambing di tengah laut, dari balik kabut yang begitu tebal, akhirnya mereka pun melihat sebuah daratan yang merupakan tempat tujuan mereka. Saat mereka menginjakkan kaki di daratan, di sini Samsul yang penasaran dengan Ahmed kemudian mempertanyakan apakah dirinya bisa berbicara melalui lukisan. Kemudian Ahmed pun memberikan sebuah contoh dengan menuliskan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Kemudian tak lama berselang, seorang utusan dari kerajaan pun langsung menyambut kedatangan mereka dengan memandu 13 prajurit ini menuju ke pusat kerajaan. Di mana pada momen ini, ke-13 prajurit pun dibuat heran melihat kerajaan di sini yang sama sekali tidak memiliki pertahanan yang kokoh, beserta jumlah warga dan prajuritnya yang bisa dibilang sangat sedikit. Sesampainya di sana, Syamsul tampak langsung berbicara dengan pemimpin di wilayah itu dan ingin memperjelas seperti apa sebenarnya makhluk yang meneror mereka. Akan tetapi, sang pemimpin di sini bahkan takut menyebutkan namanya dan memilih untuk berbisik ke Syamsul. Beberapa waktu kemudian, saat sedang mengamati kondisi sekitar, dari kejauhan tiba-tiba saja Ahmed melihat seorang anak kecil yang pada kala itu berlari dalam keadaan terluka. Dan hal itu pun membuat seluruh prajurit segera bergegas menyelamatkan si bocil. Tetapi karena kondisi sang anak yang masih trauma akibat kejadian yang dia alami, sang putri kerajaan yang mengetahui dari mana asal-usul anak tersebut pun kemudian bergegas mengantarkan ke-13 prajurit untuk mengecek ke tempat kediaman si bocil yang terletak di dalam hutan. Namun sayangnya, setibanya di sana, alangkah terkejutnya mereka karena telah mendapati beberapa tumpukan manusia dari korban amukan mengerikan dengan keadaan kelapa yang telah hilang. Malam harinya, tampak para petinggi kerajaan di sana pun mulai berkumpul untuk mendiskusikan tentang ancaman dari para makhluk teror yang dikenal sebagai kaum Wendol, di mana banyak dari desa-desa di pedalaman yang sudah menjadi korban keganasannya. Sehingga salah satu orang yang berhasil selamat dari keganasan makhluk itu tampak menceritakan tentang fisik dari para kaum Wendol yang dipercayai menyerupai hewan beruang dan suka bergerak di balik gemerlapnya kabut. Pada malam itu, tiba-tiba saja sebuah kabut misterius muncul menutupi pemukiman yang menandakan tidak lama lagi akan kedatangan para Wendol. Dan hal itu pun membuat sang raja langsung memerintahkan semua pasukannya untuk segera bersiap. Dan singkat cerita, saat pasukan Viking sedang berjaga, tiba-tiba saja segerombolan kaum Wendol muncul dan langsung melakukan penyerangan. Meskipun pada awalnya 13 prajurit Viking sempat kewalahan, namun di akhir pertempuran mereka berhasil memukul mundur para kaum Wendol. Ya, meskipun hal ini harus dibayar dengan metongnya beberapa prajurit dalam serangan tersebut. Tetapi anehnya di sini, mereka sama sekali tak menemukan satupun korban dari kubu musuh, meskipun mereka yakin telah menghabisi beberapa musuh tadinya. Keesokan paginya setelah kejadian semalam, tampak seluruh penduduk pun sepakat untuk mulai bekerja sama bahu-membahu membuat berbagai pertahanan berupa parit, kayu runcing, dan beberapa pasokan senjata lainnya. Sementara Ahmed yang pada kala itu belum juga mahir dalam menggunakan pedang bangsa Viking yang berukuran besar, ia pun berinisiatif membuat model pedangnya sendiri yang dia bentuk seperti pedang ala-ala Timur Tengah pastinya. Akan tetapi, di tengah-tengah sibuknya 13 prajurit dan para warga membangun pertahanan, di sisi lain ternyata sang pangeran yang merasa cemburu dengan eksistensi 13 prajurit tampak terus mempengaruhi raja di sana dengan berkata kalau kota mereka hendak diambil alih oleh 13 prajurit. Yang hal ini pun membuat Syamsul dan anak buahnya yang bernama Asep berencana untuk memberikan peringatan kepada si pangeran dengan sengaja memancing keributan dengan si Bagong. Dan hal ini pun menyebabkan terjadinya duel dari kedua pasukan terbaik antara salah satu prajurit 13 dan juga tangan kanan dari si pangeran. Singkat cerita, di tempat berbeda, Ahmed yang sedang berjaga di garis depan melihat sebuah asap kabut yang menandakan akan kemunculan kaum Wendol, sehingga mereka berdua pun bergegas memberikan sinyal peringatan kepada para penduduk, di mana benar saja tidak lama setelah itu ribuan kaum Wendol berdatangan dengan membawa sebuah obor.
Akibat dari serangan beringas ini menyebabkan seluruh pemukiman langsung hancur. Para prajurit terus berusaha menahan serangan dari kaum Wendol yang telah berhasil menerobos masuk ke dalam benteng. Tetapi dikarenakan sebelumnya benteng tersebut telah dilengkapi oleh beberapa jebakan, hal itu pun berhasil membuat kaum Wendol tak bangka dan terpaksa mundur dalam penyerangan malam itu. Keesokan paginya, kini mereka semua baru menyadari bahwa ternyata kaum Wendol yang awalnya mereka anggap sebagai pasukan goib jelmaan beruang raksasa, ternyata juga hanyalah manusia biasa sama seperti mereka. Dan atas itu, pada akhirnya Samsul pun menyarankan untuk menyerang balik bangsa Wendol tersebut. Namun sebelum itu, sang ratu mengajak semua prajurit 13 untuk menemui seorang peramal di tengah hutan, di mana dari petunjuk yang mereka dapat dari si peramal tersebut, para prajurit harus menghabisi ratu dari kaum Wendol dikarenakan dialah otak dari semua penyerangan yang selama ini kaumnya lakukan. Singkat cerita, ke-13 prajurit yang kini hanya berjumlah beberapa orang tampak mulai bergegas mencari tempat atau markas dari para kaum Wendol. Kemudian tak lama berselang, tepatnya di dekat sebuah air terjun, goa yang mereka cari pun berhasil ditemukan. Namun di sana mereka harus berhati-hati masuk ke dalam goa tersebut agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh para pasukan Wendol. Di dalam gelapnya goa, ruangan demi ruangan terus ditelusuri sampai tibalah mereka di sebuah ruangan yang telah dipenuhi oleh tulang belulang manusia. Yang dari sini kita pun dapat menyimpulkan kalau kaum Wendol merupakan manusia kanibal. Setelah itu perjalanan kembali berlanjut, di mana secara diam-diam para prajurit mulai menghabisi satu persatu orang Wendol yang telah menghalangi jalan mereka. Ketika prajuritnya sibuk bertarung, tampak Samsul memisahkan diri dengan memasuki sebuah ruangan dan berhasil menemukan sang ratu Wendol di sana. Dan tanpa basa-basi, ia pun mencoba untuk menghabisi sang ratu. Sayangnya, meskipun berhasil menghabisi sang ratu, di sini Samsul juga harus membayar mahal hal itu karena dirinya telah terkena racun memetongkan dari sang ratu. Sementara di bagian lain, tampak pasukan Wendol terus-menerus berdatangan hingga membuat mereka memutuskan untuk bergegas melarikan diri dengan mencari jalan keluar dari dalam goa. Namun sayangnya, mereka justru harus menemui jalan buntu dan mau tak mau harus melawan ribuan pasukan Wendol di kandang mereka. Akan tetapi bersamaan dengan itu, berkat kecerdasan dari seorang Ahmed, dirinya tiba-tiba menyadari kalau aliran air yang ada di depan mereka pasti terhubung ke tepi pantai karena mendengar suara-suara gemuruh ombak dari luar. Namun tak lama kemudian, di hari yang sama, ribuan kaum Wendol bersama sang pemimpin kembali mendatangi desa tersebut untuk menuntut balas atas kemetongan ratu mereka. Bersamaan dengan itu, Samsul yang sudah didiagnosa akan segera metong oleh tabib kerajaan, justru dengan gagah berani memilih keluar dari rumah dengan menyeret-nyeret pedangnya menuju medan pertempuran. Yah, meskipun ia sakit, tapi hal tersebut tidak menyulutkan semangat juang dari pria Viking sejati tersebut. Sebelum memulai pertempuran, Samsul sebagai pemimpin prajurit 13 tampak mengucapkan sebuah kalimat pembangkit semangat dari kaum Viking yang sudah siap untuk metong dan masuk ke dalam Valhalla mereka. Dan ya, pertempuran hidup metong hari itu pun tidak terelakkan. Hingga di puncak pertempuran, tampak Samsul berhadapan dengan pemimpin musuh dan pada akhirnya berhasil membuat metong si pemimpin tersebut. Melihat pemimpinnya telah metong, seketika membuat kaum Wendol langsung kena mental dan memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya dari pertempuran.
Namun sayangnya di sini, Samsul juga harus metong akibat racun yang tidak tertolong, ditambah dengan banyaknya luka-luka serius yang membuat saus tomat pada tubuhnya bercucuran di mana-mana. Dan singkatnya, sesuai dengan janji dari pemimpin wilayah itu, tampak di hari itu juga si Samsul diberikan prosesi kemetongan yang layak bak seorang raja. Di akhir film, setelah tugasnya selesai, tampak Ahmed berpamitan kepada seluruh sahabat Vikingnya untuk pulang ke kampung halamannya. Dan sesuai janjinya tempo hari pada Samsul, Ahmed pun mulai menulis tentang petualangannya bersama bangsa Viking dengan Samsul sebagai pemimpin mereka. Dan film pun selesai.